Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel. Jadi ini udah rame banget teman-teman ya di Instagram dan juga di TikTok gue. Ya, gue kemarin spill ada motor terbaru dari Yamaha teman-teman. Dan sekarang kita lagi ada di perilisannya motor terbaru tersebut. Dan di belakang gue sekarang udah ada motor terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Ya, jadi sekarang Yamaha Gear udah punya mesin terbaru, desainnya juga baru, dan kita langsung lihat aja seperti apa penampakannya ya teman-teman ya. Ini di belakang kita untuk Yamaha Gear ini. Depan kita ini udah ada Yamaha Gear 125 ya, yang terbaru teman-teman. Jadi namanya sekarang Gear Ultima Hybrid 125 cc. Dan kalau kita lihat memang ini secara desain keseluruhan itu berbeda ya dibanding Yamaha Gear sebelumnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu dari yang versi S dulu ya teman-teman ya. Ini untuk yang versi S, dari bagian depan kita lihat memang ada perubahan. Ada perubahan dari fascia bagian depannya. Kita mulai dulu dari batoknya teman-teman. Nah, kalau untuk dari batoknya ini kelihatan lebih besar dibanding Yamaha Gear sebelumnya. Nah, kalau kita lihat nih ya, untuk batoknya ini jadi seperti Yamaha Frigo ya. Besar seperti ini dan lebih lebar dibanding versi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada teknologi Blue Core Hybrid yang mana memang ini motor sudah Blue Core dan Hybrid ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi untuk spionnya, dia masih menggunakan spion yang sama dengan versi sebelumnya, yakni spion yang tajam seperti ini ya, lancip, yang kayak punyanya Fiction zaman dulu juga. Dan kita lihat juga untuk di sini dia sudah dilengkapi dengan parking brake lock juga teman-teman. Nah, oke, bagian bawah memang semuanya terasa tajam ya untuk Yamaha Gear ini. Oke, kita lihat dari lampunya, dia sudah memiliki lampu dual reflektor ya. Jadi ini LED semuanya, dari mulai lampu jauh, lampu dekatnya itu semua sudah LED, dan di tengahnya ini ada lampu senjanya teman-teman. Ya, bentuknya sekarang seperti ini. Ya, sebenarnya sih mirip-mirip ya dengan lampu Yamaha Gear sebelumnya. Jadi memang mirip dengan versi sebelumnya, tapi lebih lebar sedikit, lebih besar sedikit. Jadi kayak apa nih teman-teman, coba komen-komen ya. Dan untuk di bagian sini ada lampu sen ya, dan dia sudah dilengkapi juga dengan lampu hazard yang masih bohlam juga. Jadi lampu sennya sekarang lebih besar ya. Kalau teman-teman lihat, ini sekarang lebih besar. Oke, untuk spakbornya juga berbeda ya dibanding Yamaha Gear sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ini juga menyesuaikan nih dengan bentuk velgnya yang sekarang berganti jadi 12 inci teman-teman. Jadi sekarang untuk velgnya dia menggunakan velg 12 inci yang sama seperti Yamaha Frigo, Yamaha Grand Filano, dan juga Yamaha Fazio teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Dan untuk klakson ditaruh di tengah seperti itu. Dan ini untuk yang versi S, bedanya apa? Untuk versi S dia warnanya matte seperti ini teman-teman. Dan ada dua versi dari motor ini, yaitu ini untuk yang versi standar dengan harga 19.990.000, dan ini untuk yang versi S yaitu dengan harga 21.500.000. Jadi bedanya apa nanti gua akan jelaskan teman-teman ya. Dan kalau ini yang untuk versi standar, dia memang secara bentuk dia masih sama semua teman-teman ya dengan yang versi S juga ya. Tapi jelas untuk yang versi terbaru ini dia beda jauh dibanding versi sebelumnya ya, Yamaha Gear versi sebelumnya. Kalau kita lihat di sini untuk di bagian batok dia sudah dilengkapi dengan batok yang lebih lebar, lebih luas ya seperti ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat ini justru jadi seperti batoknya Yamaha Frigo gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini ya, mesinnya sudah terlihat di sini Blue Core Hybrid, dan untuk spionnya dia masih dengan spion yang runcing seperti ini, teman-teman. Coba nyalakan motornya ya. Nanti kita akan review. Kita coba nyalakan. Oke, jadi untuk lampunya seperti ini teman-teman. Ya, ini untuk lampu dekatnya. Jadi untuk lampunya LED, semuanya sudah LED. Dan ini kalau kita lihat dia multi reflektor ya. Ada untuk lampu dekatnya, dan di tengah ini untuk lampu jauh. Untuk lampu sennya dia ada di kiri dan kanan seperti ini, besar bentuknya ya. Jadi kelihatannya tuh seperti Yamaha NMAX gitu ya. Ditaruhnya tuh di sini. Dan siluetnya bagus ya. Untuk lampu sennya. Ini lampu sennya masih bohlam teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, tentunya ada perubahan di bagian spakbornya, karena memang motor ini sudah berganti dengan velg yang versi terbaru ya, versi 12 inci ya. Karena ini velgnya sekarang sama dengan Yamaha Grand Filano, sama dengan Yamaha Frigo, dan sama juga dengan Yamaha Fazio, teman-teman. Kan sebelumnya kan Yamaha Gear itu dia pakai velg 14 inci ya, sekarang pakai 12 inci dengan ban yang lebar, ukurannya 110/70 di bagian depan, teman-teman. Keunggulan dari motor ini adalah dia punya fungsionalitas yang tinggi teman-teman. Kita bisa lihat dari di sini ya.
Di sini aja dia decknya itu udah ada 2 rak seperti ini ya. Yang cukup besar di sini bisa untuk menyimpan, mungkin bisa nyimpan HP atau nyimpan koin ya. Dan di sini bisa untuk tumbler-tumbler seperti itu teman-teman. Dan di sini udah ada untuk charger ya. Jadi ini udah ada soket lighter yang bisa nanti dipasang juga untuk lighternya di sini. Ya standar lah ya. Lalu ini ada shutter key system teman-teman. Ya jadi motor ini sudah menggunakan shutter key system. Sayangnya belum ada sistem penguncian keyless ya. Dan untuk di sini kita lihat dia udah ada hook di depan dan di belakang. Jadi memang motor ini tuh sangat fungsional ya. Tuh, hooknya ada di depan dan di belakang. Jadi teman-teman bisa taruh barang di tengah sini ya, di depan, dan juga teman-teman bisa taruh di belakang sini nih. Jadi ini sangat fungsional gitu ya. Jadi memang motor Yamaha kan kalau untuk yang tipe ini itu dibuat memang sangat fungsional teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi di bagian untuk speedometernya, dia dilengkapi dengan speedometer yang masih sama ya, masih speedometer analog untuk yang versi standar. Tapi untuk yang versi S dia sudah dilengkapi dengan speedometer yang digital. Nah, yang ini ya. Nanti kita akan lihat untuk yang versi ini, teman-teman. Oke, untuk yang versi standar di sini kita lihat di bagian kiri sini di holder ada untuk lampu jauh dan lampu dekat, lalu ada untuk lampu sennya, lalu ada untuk klakson di sini. Dan di sini harusnya ada ISS ya, tapi kosong untuk yang versi ini. Ini juga kosong ya. Dan di sini untuk menyalakan motornya, gitu ya. Dan ini untuk tampilan dari bagian dashboardnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk yang versi standar ya. Ini memang benar-benar kelihatan sangat simple, tapi juga sangat fungsional ya. Kita akan coba untuk gua yang tinggi 180 cm akan naik motor ini ya. Kita coba. Oke, kita akan coba tes ya teman-teman ya. Ini gua dengan tinggi 180 cm. Ini posisi kaki gua. Teman-teman bisa lihat di sini untuk posisi kaki gua tuh pas banget ya. Masih ada mungkin sekitar 4 jari sisanya di sini. Nggak mentok ya teman-teman ya. Dan untuk posisi kaki pas banget nih. Ukuran 45 kaki gua itu nggak mentok sama sekali. Ya, lihat ya. Jadi ini memang memberikan keleluasan yang cukup oke lah ya buat kita yang tingginya mungkin lebih dari 170 cm untuk naik motor ini. Dan untuk posisi joknya juga cukup oke. Dan posisi tangan juga nggak terlalu bikin kalian nekuk atau terlalu rendah ataupun bahkan terlalu tinggi. Jadi pas banget menurut gue ini. Ya. Tapi buat kalian yang mungkin lebih tinggi dari gue ya pasti akan merasakan mentok. Tapi kayaknya selama kalian nggak sampai 2 meter masih aman lah teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, memang untuk decknya itu luas teman-teman ya. Kita akan lihat lagi fungsionalitas dari motor ini yang juga diunggulkan ya. Kita akan buka untuk bagasinya teman-teman. Nah, jadi ini adalah bagasi dari Yamaha Gear yang terbaru, gitu ya. Kalau kita lihat ini ada helmnya ya, dan ini sudah muat untuk helm in seperti ini teman-teman ya. Jadi masih bisa untuk naruh jas hujan atau naruh sepatu atau naruh apapun ya. Ini pas banget, besar dan juga lebar. Yang pasti udah helm in. Dan yang lebih mencengangkan lagi untuk tangkinya, dia ukurannya 5,1 liter. Jadi bahkan lebih besar dari tangki Yamaha Lexi. Bayangin mesin 125 cc hybrid dengan tangki sebesar itu. Pastinya bisa jalan lebih jauh teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi ya, behelnya ini memang sengaja disetting buat teman-teman yang punya mobilitas tinggi. Artinya ini kalau teman-teman mau ikat-ikat gitu ya, di sini udah diberikan khusus gitu ya, udah diberikan khusus untuk teman-teman nanti bisa ngikat-ngikat, bisa segala macam dilakukan di behel ini. Dan ini pastinya juga memberikan teman-teman mobilitas khusus ya. Kalau misalnya mau agak mundur juga ini bisa lebih nyaman untuk behelnya. Behelnya besi kuat ya, mantap. Dan untuk joknya dia lebar dan juga cukup empuk. Surprisingly, walaupun dengan harga yang bisa dibilang cukup murah ya, dia punya jok yang cukup empuk. Dan spesial lagi motor ini, dia juga sudah dibekali dengan footstep tambahan ini untuk anak kecil. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman boncengin anak gitu ya di sini, itu dia bisa pijak di sini, nggak harus ke footstep yang di bagian bawah. Jadi ya misalnya ya mau bonceng bertiga pun juga masih bisa sih sebenarnya ya. Mantap. Ya, jadi seperti ini kalau untuk tampilannya teman-teman dari samping ya untuk Yamaha Gear terbaru ini. Untuk mesinnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan mesin 125 cc hybrid ya. Jadi hybridnya memang ini mild hybrid, bukan hybrid full gitu ya. Yang mana dia bisa memberikan 3 detik di awal tuh tenaga yang lebih besar. Sehingga untuk akselerasinya tuh bisa lebih cepat dan motor ini bisa melaju dengan cukup oke
tapi juga dengan bahan bakar yang pastinya jadi jauh lebih irit, teman-teman. Nah, bagian covernya ya, untuk cover air filternya seperti ini, teman-teman. Dan untuk cover CVT-nya juga baru ya. Cakep ya cover CVT-nya ya. Mantap ini. Ya. Dan untuk ban belakangnya dia ukurannya 110 juga, teman-teman. Untuk ban belakangnya 110/70 12 inci. Dan untuk shocknya dia masih dilengkapi dengan satu shock seperti ini tanpa adanya tabung. Ya. Oke, kita coba lihat dulu untuk remnya ya. Jadi remnya seperti ini. Oke. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan hazard ya, untuk yang versi S, teman-teman. Tapi untuk yang versi ini belum. Oke, kita lanjut untuk review yang versi S ya, teman-teman. Jadi dia ada dua varian. Ini ada yang versi S dan juga ada yang versi standar tadi. Dan untuk versi S ini dia udah dilengkapi dengan fitur answer back system. Jadi kalau kita pencet seperti ini, dia akan bunyi dan akan nyala seperti ini, teman-teman. Ya. Tapi untuk pengunciannya sistemnya masih sama, masih shutter key system. Ya, jadi ada answer back sistemnya. Nah, untuk yang di versi S ini dia perbedaannya adalah dia warnanya matte seperti ini ya, teman-teman ya. Warnanya kelihatan lebih elegan, lebih mewah, dan yang pasti dia juga sudah dilengkapi dengan, nah ini teman-teman harus lihat nih. Ini menarik banget nih. Nah, ini menarik banget nih karena dia udah dilengkapi dengan speedometer digital ya. Jadi full digital yang mirip dengan punyanya Yamaha Frigo. Dan udah ada setting-settingannya. Pastinya ada settingan untuk kita lihat ada baterai di sini ya. Lalu ada odonya, ada juga tripnya ya di sini yang tidak bisa diganti-ganti ya. Maksudnya nggak ada trip A trip B, hanya satu trip aja. Dan ada untuk jam di sini, teman-teman. Lalu ada di sini assist ya. Jadi nanti untuk motor ini kan memang ada nanti tambahan assist ya kalau mode hybridnya gitu ya. Lalu di sini ada untuk speedometernya, di bawah ini ada untuk bensin, teman-teman. Lalu untuk yang versi S ini dia ada hazardnya ya. Jadi hazardnya ini kalau misalnya teman-teman nyalakan dia akan nyala dua-duanya. Mantap ya. Ada ISS juga. Atau kalau di Yamaha sebutannya SSS ya, start stop system. Oke. Seperti ini, teman-teman. Nah, untuk yang versi S ini dia sudah dilengkapi dengan jok yang lebih elegan, teman-teman ya. Walaupun memang nggak ada stitching apapun. Kalau kita lihat ini nggak ada stitching yang mewah gitu ya, kayak gimana, tapi ya ini kalau kita lihat lebih kelihatan oke ya, dengan warna coklat seperti ini. Jadi ini warnanya kelihatan lebih mewah sih. Jauh lebih mewah dibanding yang versi standar, hanya dibalut hitam seperti itu aja ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping seperti ini ya, teman-teman. Untuk tampilan dari Yamaha Gear Ultima 125 ini ya. Kelihatan memang untuk bentuknya dia nggak terlalu besar, tapi kelihatan banget bahwa decknya ini luas banget ya. Ini muat 2 galon tanpa perlu mikir pastinya. Karena teman-teman bisa lihat ini luas sekali ya. Dan kalau untuk yang versi ini memang bedanya tadi di sana, teman-teman. Dia udah ada shutter key systemnya yang udah dilengkapi dengan answer back system. Terus speedometernya juga dia sudah LCD ya. Lalu udah ada hazardnya, udah ada start stop sistemnya juga. Harganya Rp21.500.000 untuk OTR Jakarta ya. Dan untuk di sini kita lihat di bagian behelnya tetap sama ya. Behelnya tetap diberikan behel yang bisa untuk ngikat-ngikat seperti ini. Jadi unik banget nih. Unik banget ya. Jadi gimana, teman-teman? Tadi gue ada review ya dari yang versi S sampai yang versi standar. Untuk yang versi standar harganya 19.990, nggak nyampe 20 juta. Dan untuk yang versi S ini harganya 21.500.000 OTR Jakarta. Gimana menurut teman-teman tentang Yamaha Gear Ultima 125 ini? Menarik apa enggak untuk dibeli? Langsung aja komen-komen dulu ya. Lagi di klakson-klakson tuh.